ada rumor loh katanya Apa? bakal ada 2 lagi. 2 lagi? Ada 2 Crazy Rich. Kita bukan tuh. Kita kan cuma crazy. Kita crazy doang, Rich enggak. Rich enggak. Ntar lagi lebaran loh. Nggak nyangka cepat banget ya. Nggak nyangka. Nasib, waktu apa, bagus. Tadi malam sahur bareng-bareng, Tahu-tahu udah mau lebaran. jam 11. Tahu-tahu udah mau. Masak Indomie. Iya. Nggak nyangka juga gua. Nggak nyangka. Si bagus ya. Udah lama nggak kita cengin ya. Jadi waktu kita nggak konten tuh udah happy banget. Iya. Nggak ada Bebas. lagi. Nggak ada lagi yang ngecengin. Siapa berani ngecengin dia di sini? Nah, Gua lebaran ini sekarang. ada yang bakal lebaran di dalam. Oh iya, Pak. Siapa Pak Harvey ya? Pak Harvey Muiz. Ada Dan Ibu Lim. Ibu Helena Lim. Helena Lim. Kasihan. Lu kasihan nggak? Kaisang besuk nggak ya? Kan Helena Lim tuh berteman loh sama Mas Kaisang. Oh iya, pernah podcastan bareng. Podcast ya. bareng, ngomong soal outfitnya. Ini bajunya berapa harganya? Ya kira-kira 40 juta 40 lah. jutaan lah. Ada- Ini jam tangannya. Masih gitu. perlu nggak? Gitu. Apa? Ini kalau gue ditanya kaos gue malu juga nih boleh ngasih soalnya. Ini kaosnya berapa nih? Gak tahu tuh ibu-ibu tadi. Dia ngejemur. Belum kering belum pakai. Kaosnya berapa? Saya tanya dulu ya. Hilaf tadi. Ini fenomena Crazy Rich, ujung-ujungnya kemudian ya kita tahu ya Iya. kabarnya, dugaannya hasilnya dari yang kurang bagus itu kalau dikaitin dengan lebaran ini kok jadi miris ya. Apalagi kalau dikaitin dengan, loh kok ternyata deket sama istana gitu-gitu. Orang Dekat sama Kaisang. Oh iya? Kaisang tuh belum ke istana. Oh belum ya, yang udah? Yang- Yang nyaris? Gibran. Oh iya. Jadi dekatnya sama Kaisang bukan istana loh. Oh iya, beda Istana ya. boneka masih. Kan Kaisang suka bawa boneka. Oh iya, baru istana DPP-nya dia ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Kenapa kemudian di penghujung di antara hiruk pikuk ini, kemudian orang ada yang nanya loh, jangan-jangan ini untuk mengalihkan kasus-kasus pemilu nih, tiba-tiba ada Crazy Rich, ada orang ketangkep. ganteng kaya, tiba-tiba Iya, pakai enggak. Kan rompi yang pink. terikan sebetulnya- Sebentar. Kenapa kejaksaan itu rompinya pink? Pink Oh ya? iya? Iya, ungu-ungu pink Mungkin gitu. Kejaksaan tuh ulang tahunnya kapan ya? Februari ya, 14. Bisa jadi. Atau karena ungu, Apa? ada hubungannya dengan perceraian. Biasanya yang kesangkut kejaksaan tuh ujung-ujungnya cerai. Jangan-jangan ya. Ini nih harus kita tanya nih, kenapa? Ada peluang. Ah, lo. 2 lagi. Ini apa kok? Fenomena apa ini kira-kira? Ini sebenarnya, lu tahu nggak kasusnya? Gua Kasusnya sendiri- kan gini Gua nih. blank nih kasusnya. Jadi ada PT Timah. PT di Timah. Bangka Belitung tuh kan ada PT Timah. BUMN berarti? BUMN. Nah PT Timah itu kan dia punya konsesi pertambangan tuh. Di Bangka Belitung. Iya di Bangka Belitung hampir sepulau lah. Gila. Terus ada banyak penambang-penambang ilegal. Selain PT Timah yang pasti legal, Ya, ada juga penambang-penambang kecil-kecil. Kecil-kecil ilegal. Banyak tapi? Banyak. Nah, penambang-penambang ilegal ini harusnya kan diaduin sama PT Timah. Nggak boleh dong, ini konsesi gue. Ini tempat kita loh. Ya, Legalnya, legal formalnya kita yang punya loh. Iya. Ya, harusnya dia laporin dong. Dilaporin. Nah, penambang-penambang ilegal ini kemudian join tuh jadi koordinator penambang ilegal itu di join sama Direktur PT Timah. Kemudian seolah-olah jadi legal dia. Sebentar. Gitu. Jadi yang ilegal tadi katakan dikumpulin lah gitu Ya, ya, biar bahasa ya. mudahnya. Dikumpulin, disatuin, kemudian dikoordinir. Ya. Jadi seolah-olah jadi legal dia menambang, hasil tambangnya dijual ke PT Timah. Loh, sebentar. Ini ada PT Timah, PT Timah. ya kan? Ya, Legal. legal. Tambang di mana? Di Belitung. Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Ya. Lalu yang ilegal-ilegal itu tidak ditutup, tidak ditutup, diapa-apain, tapi ya. malah disatuin. Malah disatuin. Produknya? Produknya dijual ke PT Timah. Oh. Nah, Itu boleh begitu? ya nggak boleh dong. Dijualnya dengan harga yang mungkin lebih tinggi kalau ketimbang dikeruk sama PT Timah sendiri kan. Lebih tinggi? Diusahakan. Iya dong pasti. Ilegal Pasti kan lah. dia minta untung. Oh iya. Iya dong. Aha. Nah,
Kemudian ada nih Crazy Rich itu yang mengorganize ini, lo mau aman nggak? Gitu loh. Oh itu, jadi ini calo. Nanti dia seolah-olah mengoperasikan smelter. Dia menyewakan alat berat. Jadi lo mau ilegal nih, tapi alat beratnya sewa dari sini ya. Gitu loh. Biar legal kelihatannya. Iya, karena dapat support dari direkturnya. Oh ini semuanya saling tahu tuh? Saling tahu. Makanya ada direktur PT Timah yang juga kena. Berapa orang kok yang udah ditangkap? 16. Banyak ya? Banyak. Ada rumor loh katanya Apa? bakal ada 2 lagi. 2 lagi? Ada 2 Crazy Rich. Kita bukan tuh. Kita kan cuma crazy. Kita crazy doang, Rich enggak. Rich enggak. Ya rumor tapi belum tahu Ya gitu. itu istilah dari mana ya, Crazy Rich gitu kan? Banyak orang gila, tapi kan nggak jadi kaya. Lu kalau di jalan. Itu kayak gila. Orang itu kayaknya gila ya. Itu mungkin maksudnya itu kali ya. Gitu ya? Mungkin itu istilah aja. Crazy Rich itu kayaknya gila-gilaan. Atau mendadak kaya. Atau kayaknya tuh ini kaya, dia tuh segini gitu. Atau dia gini kali, perilakunya. Anak lu ulang tahun. Umurnya 5 tahun. 5 tahun. Kalau anak gua 5 tahun, itu biasanya kok. Lo kasihnya apa? Wah, gua kuda-kudaan tuh kecil tuh, tik gitu. Gua kalau 37.000 rupiah. Kalaupun kuda poni paling nggak. Maksimal. Masih kecil. Bukan kuda balap yang gede kan? Kecil dong. Walaupun gua punya duit gitu. Itu pun nggak beli. Bawa aja ke sana, ke Cisarua, Taman iya. Safari. Kalau Crazy Rich, hadiahnya pesawat private jet, bro. gila. Gue yang crazy beneran aja yang jarang naik private jet. Baru 2 kali. Kita paling private room. Iya. Karaoke. Gimana cara ngasih tahu anaknya itu kalau dia papa beliin private jet. Gimana dong ngomong? Bungkusnya gimana? Nah itu dia pakai pita. 5 tahun loh kok. Iya 5 tahun belum tahu apa-apa. 5 tahun juga naik private jet kalau kita muntah. Iya, kan? dia bedain rengginang sama kongguan aja belum bisa. Belum tahu. 5 tahun tuh ya Allah jangan itu. Bedain ini ASI dan ini aja nggak tahu. ASI dengan asu. Iya belum. Kalau kita tahu kan, dia belum tahu. Belum ngerti. Itu mungkin Crazy Rich karena ada di situ. Nah, ada hal-hal yang sifatnya menghamburkan uang di luar nalar. Di luar nalar. Iya kan? Iya. Lo beli bando 12 juta. Bando bro. Itu sekalian kepalanya. Beli bando 12 juta. Bando 12 juta. Nah, kabarnya dia juga. Iya kabarnya ya. Gua nggak ngikutin sebenarnya si siapa si Pak Muiz ini. Pak Muiz itu. Kabarnya dia ketika menikah, terus benar-benar seperti di negeri dongeng. Iya di Disneyland. Disneyland. Disneyland Priok nggak ada ya di Hongkong. Di Hongkong atau di Jepang, mungkin di Hongkong. Iya. Itu melihat foto-fotonya, lihat ini, kemudian tayang lagi sekarang kan. Iya. Itu rich banget loh ya. Crazy-nya di situ. Kita aja waktu ini kan di KU aja minimalis kan. Kita cuma nyumbang kotak amal. Gua waktu ke Hongkong paling ke Victoria Park. Lah, dijemput sama TKW TKI. Kita ngobrol pekerja-pekerja migran kita itu kan. Lah, waktu gua kemarin juga ke Hong Kong, itu makannya juga mie tek-tek. Jadi antara Hong Kong dengan Priuk waktu itu bedanya cuman ya gua sempat naik pesawat doang sama calontong itu. Oh iya. Merit nikah dengan biaya juga beda-beda. Saking banyaknya. Dia kan kalau kita ya ke Disneyland atau katakanlah ke Dufan, lo kan naik kora-kora. Itu gua pasti minum kan Paramek. Pasti lo siapin nggak pakai baju ribet dong, lo pakai baju yang yang kalau kemuntahan bergeraknya enak gitu loh. Dia coba siapa si Sandra Dewi Sandra apa Sandra Dewi? Ini kita juga masalah nih. Pokoknya yang cakapan dikit lah ya. Pokoknya yang udah lepas jilbab. Iya, udah lepas. Emang nggak pakai kayaknya. Pokoknya si Sandra itu. Sandra Dewi. Kalau Dewi Sandra penyanyi. Sandra Dewi ya. Itu istrinya Pak. Nah, dia itu kan pakai baju pengantin. Lu naik kora-kora gimana? Wah, rugi banget dong kalau ke Disneyland pakai baju pengantin. Nah, itu selain ribet naik kora-kora, kalau naik ontang-anting, wah kelihatan. Ada ontang-anting nggak?
Itu favorit tentang anting kan? Ini kan- Arung jeram. Waduh. Sampai Disneyland nggak naik arung jeram rugi banget itu. Itu kok, maksudnya Crazy Rich itu ada di situ. Iya. Ke iya, Disneyland tapi cuman foto doang. Foto doang. Iya. Kalau kita ke Disneyland nggak cuma foto doang loh. Iya. Enggak lah. Buka topi, taruh kasih gelas atau Ngamen. kasih panci. Ya ada yang kasihan ke kita. Kita masih UMKM ya. Satu lagi selain Pak Muiz itu ada lagi Bu Helena Lim. Oh, Crazy Rich Pig. Partai, Pak. Dia kan rumahnya di Pantai Indah Kapuk. Gede bro rumahnya bro. Oh. Lo dari ketuk pintu aja. Dari depan rumah? Iya, misalnya lo bertamu ke situ kan. Heeh. Tuan rumahnya lagi di dapur. Heeh. Ketok pintu. Ada Bu Helena di dapur. Kirim itu apa namanya? Sherlock. Oh, hanya untuk Tahu dapurnya. Lo Itu harus kirim Sherlock. Lu Kalau nggak- nggak nyasar lo. lu nggak tahu kok. Dari kamar mandi Iya. mau ke kamar tidur itu kalau itu kan Sherlock. Ini nih ada Wah, Bu telepon. Helena tuh. Bu Helena bukan? Bukan. Nih kok. Dari kamar mandi Iya. mau ke kamar tidur mau ganti baju, lu tahu nggak? Kenapa? Gokar. Dari kamar mandi. Iya, saking gedenya kok. Wah, enak banget tuh supir gokar. Pakai anduk dia kan. Saking jauhnya. Ini. Ya batal di puasa gua. Lu kalau gentengnya bocor kok. Ah, Manggil tukang untuk benerin genteng. iya. Lu tahu nggak itu? Wah, itu ngeri banget. Kenapa? Tukang mau benerin genteng itu ke Traveloka dulu. Ngapain? Beli tiket pesawat. Naik Saking sampai atas. jauhnya iya. Jadi ada itu dari Cengkareng menuju gentengnya Helena Lim itu saking jauh. Crazy Rich. Dan rumahnya gede banget bro. Ini crazy beneran kayaknya. Iya ini crazy. Maksudnya crazy agak. bukan rich beneran tapi Iya. crazy rich. Maksudnya ini crazy rich, dia crazy rich. Dia jam tangannya 2 miliar bro. Apa? Jam tangan. Lu jangan ledek gua lo ya. Cie. Ini gua nuker 2 sepatu dapet ini. Jam tangannya 2 miliar. Jam tangan 2 miliar. Itu muternya nggak ke kiri nggak ke kanan. Ke atas kok. Masa jam konak ya? Ke atas. Tapi memang kan dia pernah tuh di podcastnya Kaisang. Ini Ditanya nih tasnya berapa duit. Ditanya-tanyain tuh bajunya berapa, bajunya Sebentar, mereknya apa. dari sekian banyak crazy rich di Indonesia kok jadi diundang dia? Emang mungkin atau? Ya kan deket. Barangkali kan karena kedekatan kan, kedekatan apa. Kolega lah mungkin ya. Kolega. Barangkali karena dia kan mainnya tambang. Heeh. Kalau Kaisang kan agak tambeng. Tapi dua-duanya mungkin pernah ditimbang-timbang ya. Masih ada gua. Iya. Helena Lim ini siapa kok? Apa perannya di kasus-kasus? Ya kok? sama kayak Harvey Muiz itu. Tapi dia kemudian mengkolek dana dari para pemain tambang ilegal itu. Katanya, lo bayar ini, ngolek dana pura-puranya CSR. Gitu loh. Dia yang mengorganize tuh. Ya, Lu tahu kan fungsi CSR kalau dimain-mainin dosa besar lo itu. ya sama kan kayak kemarin pembagian bansos kan CSR juga. Oh, tapi gitu. bukan corporate. Oh, Kan tapi- corporate responsibility ya. C-nya gue nggak tahu tuh. C-nya ya cuan lah ya. Iya jual. Ya cuan lah ya. Ini Bu Helena ini sekarang juga ditangkap. Ya? Ditangkep, udah pakai baju. Oh, gue lihat orange berita. juga. Gue lihat beritanya. Iya, pakai baju oranye. Kan kalau pakai kalau baju Bukan oranye, pink. pink. Kan ada nomornya ya. Kalau si siapa Muiz itu Abdul Muiz, siapa? Harvey Muiz. Harvey Muiz. Abdul Muiz. Paman gua itu. Itu dia pakai 47 nomornya. 47. Jadi ada nomor-nomornya tuh. Oh, Mungkin kalau Helena Lim nomor cantik dong. 02. Seperti ada kode yang dikirimkan ya. Iya. Maksudnya jangan 2 kali ya, mungkin gitu Mungkin, kali. Maksudnya ini mungkin. udah yang terakhir lah, mungkin gitu ya. Nah itu dia sekarang ditangkap. Gue nggak tahu tuh apakah nanti ada penyitaan kan biasanya disita-sita kan. Tapi gue baca tadi itu si Pak Harvey-nya itu kemungkinan besar dikenakan TPPU. Oh pencucian uang. Pencucian uang. Emang dicuci dulu ya biar atau gimana? Ya itu? kan kalau soal dia kan suami kan, yang soal cuci-cuci istrinya Istri. lah. Iyalah, kan emang pekerjaan istri dalam Ya, mencuci. cuci-cuci apa Iya. gitu kan. Ini kalau TPPU agak serem loh kok, kalau gue denger itu. Ya kan ditelusuri itu. Duit-duitnya Ini duitnya kemana Kemarin gitu. di rumahnya bro,
ketemu duit cash 76 juta. Duit Dikit cash. dong. 76 juta. 76 miliar. Hah? Sorry. 76? 76 miliar duit cash di rumahnya. Kan duit cash kita di rumah tuh buat beli buka puasa, takjil. Ya kan? Lontong sama gorengan. Gorengan. Pakai sambal kacang. Kasih dia kolaknya pakai yang dingin beli juga. takjil 76 M. Lontong. Oh, itu persiapan buat beli takjil 76 miliar. Nah, kita kan gitu kan. Lo beli enggak juga. Enggak. Beli takjil kok sama startup-startupnya enggak juga gitu. dia beli takjil sama orang-orang yang kadang dibeli itu. Beli takjil, sertifikatnya sini loh. Sekalian bangunannya dibelinya. 76 miliar. 76 uang cash yang ditemui sama kejaksaan. Terus ada mobil yang disita. Mobilnya apa? Bentley. Oh, yang yang nggak ada lah mobil kalau lu sih nggak ada lah. itu bahan bakarnya jari orang Iya. jangan ya. Bukan bensin. Jadi tiap orang jarinya putus satu masukin situ. Saking mahalnya tuh mobil. Mahal banget, Bro. Dia kalau dia naik mobil kelas kayak kita gitu, udah langsung pegal-pegal. Oh, pasti kalau kita Iya. ajak naik mobil kita, dia pasti sekalian bawa apa itu geliga, apa kayak gitu-gitu ya. Asam urat naik. Asam urat naik, titanus gitu. Penyakit dalam ya. Tapi gini loh Pak, maksudnya ini kan diduga, ditenggarai kan, itu uangnya crazy rich ini dia didapat dari hal yang seperti itu tadi ya. Ya. Merusak alam ya berarti. Pokoknya gini deh, lo perhatikan deh, orang yang terlalu pamer-pamer kekayaan. Gue pernah ketemu ya, pengusaha kelas 1 orang kaya. Itu mobilnya aja pakainya paling Innova, paling mewah itu. Jadi kalau orang lo kaya karena kerja keras, lo akan sangat mengapresiasi pengeluaran lo. Oh iya. Lo akan nyarinya susah kok dibuang. Apa tadi mobilnya paling Innova gitu. Iya. Gue pernah kenal dulu satu sosok ya, kemana-mana naik mobil Innova. Apa tuh? Ya dulu pernah dari 10 tahun lalu kemana-mana naik mobil Innova itu sosok yang sangat sederhana. Pernah ada itu kayak gitu. Gitu. Ini juga begitu, Iya, harusnya. Iya. Tapi karena dia terlihat mobilnya. Karena kan ada gium duit setan dimakan jin. Jadi lo gampang nyarinya easy come easy go. Gitu, Bro. Ya sampai kemudian ada uang 76 miliar di rumah 76 miliar cash. di rumah cash. Itu nggak takut busuk. Lo satu bank aja misalnya katakanlah bank cabang kecil lah. Barangkali satu bank itu nggak ada uang 76 miliar. Iya, atau kalau misalnya Di- satu di ATM, situ ya. satu ATM itu isinya berapa paling? Ada nggak 500 juta misalnya gitu? Ya, berarti ada mungkin 150 ATM di dalam rumahnya. Iya. Itu buat apa? Dan yang sebenarnya gini ya, itu urusan dia lah soal itu ya. Toh dia harus mempertanggungjawabkan. Masalahnya kok, kemudian tuh disangkut-sangkutin dengan, oh ini deket dengan petinggi itu. Ya pastilah. Gimana itu Ini kemudian? mereka tuh bisa kayak gitu kan, pasti ada backup. Nggak mungkin dong. Lo kalau penjahat kelas 3, Backupnya lo Tri juga. sendiri. Kalau kelas Tri, Ya nggak ada yang mau ngapain lo. Dia nyolong ayam. Heeh. Masa lo bagi 2? oh iya, Dapetnya cuma chicken wing. udah malingnya ayam dibagi 2 lagi. Bagi ya. 2. Kalau yang satu itu bosnya, dia lebih banyak lagi. Iya. Karena ini bukan kelasnya. Kelasnya bukan itu kan. Ini kelasnya paus. Jadinya dapatnya ketika dipotong 2, katakan ada biaya backup lah. Heeh. Lo dapat banyak. Kelasnya paus kok. Iya, pasti ada orang yang punya wewenang untuk ambil kebijakan Yang yang kira-kira. terlibat. Oh, Ya, iya. kayak direktur timah itu. Oh, maksudnya itu Ya kan, atasannya. ya Iya, kan? iya, iya, Karena kan iya. dia punya kebijakan kan untuk membeli hasil-hasil tambang ilegal itu. Atau barangkali kita nggak tahu nanti di atasnya dari Minerba ada nggak dari SDM Oh, gitu iya. loh. Ada nggak dari BUMN. Dampak kerugian negara konon sampai dengan 271 triliun dampak kerugian lingkungan Iya, dan iya, sebagainya. Dan tadi gue baca-baca luas wilayah yang rusak karena penambangan ilegal itu katanya 2 kali wilayah Jakarta. Bayangin. Luas Luas yang rusak kerusakannya. gara-gara tambang itu. 2 Iya. kali Jakarta. Kalau lihat seperti itu apa tega pakai baju Itu seharga 40 kerusakannya juta. Anies dikali 2. 2 kali. kita dulu dikasih Anies 1 aja udah ampun-ampunan ya. Ini 2. Iya. Kenapa kita tiba-tiba nyerang Anies? Kan udah enggak kan? Maksud gue kan karena kerusakannya 2 kali Jakarta kan. Heeh. Jadi Maksudnya wilayahnya Oh, kok. wilayahnya. Iya.
Maksud gua gini, kalau denger 2 kali wilayah Jakarta kerusakannya, apa tega dia pakai baju seharga 40 juta? Nah, itu dia. Pernikahan yang mahal dan sebagainya itu. Ini dan tapi kata siapa? Dewi Sandra Dewi. Ya gitulah ya. Gue susah tuh. Nah, Sandra kata Dewi. dia kan pernah diwawancara, dia bilang hidup itu harus bersyukur. Uang itu hanya bonus. Hanya bonus. Yang penting hidup berkeluarga itu sama suami. Iya, tapi bonus nggak 76 miliar juga, Mbak. Masa bonus 76 miliar cash lagi? Iya. Itu, gue tahu kenapa itu disimpan di rumahnya cash. Kenapa? Karena tabungannya udah penuh. Oh, Saking penuhnya itu kalau dia mau ke bank mau nabung, banknya langsung bilang, oh, udah cukup, udah nggak muat, Pak. Nggak muat. Udah nggak muat. Oh, dia kalau misalnya ke ATM tuh, itu nolnya nggak muat. Nolnya tuh harus 4 ATM kok. 4-nya dijejer. Jadi dia masukin 1 kartu, itu angkanya sampai ATM. Kayak LCD di panggung-panggung gitu dong nyambung. Ntar kita ke sana lah. Kita bukaan. Ya lah, kita zakat lah.